Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Gani Aurina Zahira. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini aku akan sedikit berbagi mengenai self-silencing. Tentang apa itu self-silencing, terus apa yang menjadi pemicu self-silencing, dan bagaimana cara penanganannya. Sebelumnya di sini kalian pernah nggak ngerasa tidak bisa berpendapat, tidak bisa bersuara? Itu adalah salah satu ciri dari self-silencing. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu self-silencing atau kehilangan suara. Self-silencing adalah tendensi seseorang untuk membungkam pikiran, perasaan, atau perilaku tertentu yang menurutnya bertentangan dengan orang lain dalam suatu hubungan. Hal ini dapat dilakukan untuk menjaga hubungannya dan keamanannya. Sebagai hasilnya, seseorang dapat memendam perasaan amarahnya dan juga bisa menghilangkan jati dirinya. Kemudian, self-silencing ini dipelopori oleh Jack pada tahun 1991 dari studi longitudinal pada perempuan yang depresi. Mungkin kalian pada kenapa yang jadi objek penelitiannya itu perempuan? Karena pada umumnya perempuan akan memendam pikiran, perasaan, dan perilaku tertentu berdasarkan norma konstruk sosial perempuan sebagai orang yang menyenangkan, tidak egois, dan penyayang. Jadi contohnya misal Ana adalah seorang perempuan. Dia sedang berada di suatu forum, dan di forum itu Ana ingin mengungkapkan pendapatnya. Namun ketika ia mengungkapkan pendapatnya itu ditentang oleh salah seorang anggota forum tersebut. Sebenarnya di situ Ana ingin menyanggah atau membalas kembali pendapat orang tersebut. Namun Ana ingat bahwa pada tatanan kehidupan sosial atau pada hakikatnya wanita itu terkenal dengan lemah lembut, penyayang, dan tidak egois. Kemudian, apa saja yang bisa memicu self-silencing? Yang pertama itu ada ketakutan akan kehancuran. Misalnya adalah apabila seseorang bersuara, ia akan kehilangan rasa amannya. Kemudian, memproteksi diri. Memproteksi diri di sini dimaksudkan adalah seseorang yang merasa tidak diterima atau berguna, umumnya menutupi suara mereka sebagai bentuk perlindungan diri. Kemudian, ketakutan ditolak. Seseorang yang merasa perasaannya salah akan memilih untuk tidak mengungkapkan argumentasinya. Seperti yang saya contohkan seperti tadi, selain dia mengingat dengan hakikatnya yang lemah lembut, dia juga takut dia tidak diterima oleh lingkungannya. Mungkin ketika dia berpendapat, kayak mereka tidak menghargai pendapatnya, sehingga dia berpikir ketika dia ingin berpendapat tapi tidak dihargai, lebih baik dia diam untuk tidak mengungkapkan pendapat. Kemudian bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari self-silencing atau kita bisa menangani self-silencing? Yang pertama itu ada membicarakan atau mengungkapkan pendapat. Yang kedua adalah menulis perasaan atau pendapat. Yang pertama dan kedua itu saling berhubungan, dimana ketika kita ingin berpendapat, mungkin kita tidak bisa mengungkapkannya secara langsung, kita tidak bisa menyuarakannya. Kita bisa menuliskannya di buku diari kita atau di
di not gawai kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengungkapkannya secara langsung, kita mencari media di mana kita bisa menuangkan pendapat kita, perasaan kita, atau unek-unek kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyalurkan perasaan atau pendapat melalui seni seperti humor, melukis, menari, dan sebagainya. Di sini lebih pada poin ketiga ini lebih menekankan pada gerakan kita. Kalau yang pertama dan kedua itu kita mengungkapkannya secara tertulis. Sedangkan yang ketiga ini kita bisa menuangkannya dalam seperti lewat hobi kita atau kebiasaan kita. Misal kita lagi sedih, kita menuangkan itu pada lukisan kita dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita bisa menangani self-challenging itu pada diri kita sendiri dan kita merasa kita sudah mampu untuk mengungkapkannya pada orang lain, kita bisa melibatkan orang lain untuk menghilangkan self-challenging atau mengurangi rasa ketakutan ini. Ada 3 poin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tidak perlu selalu mengekspresikan diri, perhatikan waktu dan situasi saat akan menyampaikan pendapat, dan yang ketiga adalah perhatikan keamanan diri. Jadi di sini itu kita sudah punya keberanian untuk mengungkapkan kepada orang lain apa pendapat kita, apa yang menjadi unek-unek kita. Tapi di sini sebaiknya kita tidak langsung mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Kita harus bisa melihat situasi dan kondisi di mana kita berada. Misalnya kita ingin mengungkapkan pendapat, tapi di lokasi itu tuh sedang riuh-ricuh. Di situ pendapat kita tidak akan dihargai dan di situ malah akan membuat kita merasa tidak dihargai. Kemudian selain itu kita harus melihat keamanan diri, di mana ketika kita ingin menyampaikan pendapat itu, kita harus kuat, kita sudah harus mempunyai landasan atau keyakinan terhadap pendapat kita. Jadi ketika ada argumen lain atau ada sanggahan lain, kita bisa membalikkannya atau kita bisa menguatkan pendapat kita dengan yakin ya. Kemudian ada sedikit kata-kata ya, tapi masih loading. Ungkapkanlah saja pendapatmu, walau diam itu lebih baik. Namun ketika diam itu menghilangkan jati dirimu, maka bersuaralah. Jadi buat kalian yang merasa nggak bisa bersuara atau nggak bisa mengutarakan pendapat, utarakanlah pendapatmu itu. Kalau emang pendapatmu itu baik, maka pasti akan diterima oleh orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah atau pemahaman saya yang salah. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.